Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya berada di kediaman seorang TKW yang sukses bekerja di Arab Saudi. Sebelum melanjutkan video dari Reva Family, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya akan bertanya langsung, menyapa ke seorang TKW ini yang di samping saya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalan, siapa sih namanya Mbak? Nama saya Tuti, sering dipanggil Umi Yasmin. Udah berapa lama di Saudi? Saya alhamdulillah udah mau masuk 21 tahun. Masya Allah, udah lama banget Mbak. Di sini itu sendirian apa bersama suami? Saya bersama suami, sama anak juga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kirain sendiri Mbak. Ya alhamdulillah saya di sini sama suami. Itu berawal sendiri apa bersama suami? Saya tadinya datanya sendiri, terus 6 tahun di sini. Saya alhamdulillah dapat jodoh ya suami saya sekarang. Dan sampai saat ini tetap sama suami ya. Oh, bersama suami. Iya. Terus udah punya anak berapa bersama suami? Saya alhamdulillah anak saya 3, alhamdulillah ya. Lahir di sini semua Ya apa lahir, di Indo? ya lahir di sini semua karena memang saya selalu sama suami di sini, lahirnya di sini. Masya Allah. Dan tabarakallah. 2 itu udah dibawa pulang ke Indonesia, yang satunya masih sama saya di sini. Masya Allah, tabarakallah. Selain bersama suami, dengar-dengar saya itu banyak saudara di sini Mbak. Ya alhamdulillah saya memang di sini saudara saya. Gimana ceritanya kok bisa sama saudara di sini? Ya ceritanya itu saya memang ngambil saudara biar ini kerja sama-sama di sini. Awal ceritanya kan ada orang Saudi yang ngasih visa ke saya gitu. Oh. Terus saya ketemu orang Saudi pertama di kantor Istiqdam ya. Iya. Ketemu sama orang Saudi, akhirnya saling kenal. Terus dia itu minta nomor telepon saya, katanya kalau ada saudara kamu di Indonesia yang mau datang ke Saudi, yang mau kerja, hubungin saya gitu. Akhirnya saya itu nanya ke keluarga di Indo, ada nggak yang mau ke sini? Saya nanya ke saudara itu. Iya. Akhirnya mereka mau. Pertamanya saya ambil dulu 2 saudara. Saudara. Itu. Saya ambil dulu yang perempuan. Ambil dulu kakak saya yang pertamanya itu saya ambil saudara perempuan saya. Iya. Saya ambil saudara perempuan saya. Terus setelah saudara perempuan saya datang 3 bulan, saya dapat visa lagi gitu. Katanya butuh orang laki-laki itu TKI. Saya kirim lagi itu 1 ya, TKI. Itu saya kirim lagi 1 untuk ipar saya, adik ipar saya. Nah, ipar saya itu kerja di kantor buku gitulah, maktabah itu perpustakaan kayaknya ya. Iya. Terus masih terus itu orang Saudi orang Saudi hubungi saya, kalau ada lagi saudara kamu, saya mau lagi katanya, mau lagi 3. Masya Allah, berarti majikan itu orang Saudi itu percaya banget. Iya percaya. Karena udah datang saudara si Mbak di sini, jadi udah nggak mengecewakan. Iya alhamdulillah. Iya. Kebetulan yang orang Saudi yang hubungi saya itu kerja di kantor Istiqdam. Iya. Istiqdam. Jadi dia itu punya visa yang orang-orang Saudi ajukan ke kantornya. Dia daripada ngambil orang yang nggak dia tahu alamatnya, mendingan dia karena dia udah kenal saya, udah tahu kakak saya satunya baik. Iya. Akhirnya terus itu minta di situ itu minta saudara saya yang datang iya. kerja. Terus saya ambil lagi ipar saya, udah datang ipar saya. Ada lagi minta 3 orang tadi, 3 orang laki yang kerja di air itu, isi ulang air aqua. Oh iya, jadi ngisi air yang aqua itu isi ulang air aqua gitu. Alhamdulillah itu saudara saya itu datang 3 langsung itu. Masya Allah. Tiga Jadi langsung, iya.
Jadi kan saking percaya majikan Iya, itu, alhamdulillah. daripada dia itu nyari ke orang lain, lebih baik itu nyari ke Mbak Tuti langsung, karena udah Iya. pernah saudara Mbak Tuti yang nomor 1 Iya, jadi datang jadi iya. sukses. Jadi Katanya maksudnya enggak, baik, iya. katanya gitu. Jadi saya percaya kalau keluarga kamu insya Allah di sini kerjanya bagus, dan saya juga percaya gitu. Akhirnya kakak saya itu, saudara saya itu kerja di sana, 3 orang itu Iya, kerja sebagai isi ulang air itu, iya. bertahan 4 tahun kayaknya, 4 tahun. Saudara saya 1, kakak ipar istilahnya, terus sepupu saya 1, saudara kandung saya 1, adik saya Ya itu 3. termasuk keluarga, sekeluarganya Mbak Tuti. Yang itu tuh 4 tahun terus pulang, mereka bertiga itu. Terus saya kirim lagi visa untuk adik saya yang perempuan, datang lagi. Dan akhirnya kebetulan adik saya perempuan itu kan ada suaminya di sini, perempuan Iya. itu ada suaminya di sini, jadi dia tinggal sama suaminya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi semua saudara saya di sini tuh 6 orang. Ya, berkat dari Mbak Tuti, saudaranya semua berlima itu datang di sini semua. Iya. Ya, lagian Mbak Tuti juga ya awalnya itu datang sendiri, terus bersama suami. Iya, ngambil Masya Allah, saudara. ya, ngambil saudara, Masya Allah. Jadi Tabarakallah. jumlahnya tuh 6 sama saya itu yang di sini. 6. Emang ngomong-ngomong Mbak Tuti berapa saudara sih? Kok cuma 6? Saya itu 8 bersaudara, alhamdulillah keluarga besar itu, keluarga besar saya, Iya. 8 saudara. Yang pertama di Indo, yang kedua sama saya, nomor 2 itu. Iya. Nomor 3 sama saya itu anak yang keempat. Keempat. Nomor 5 yang pulang tadi yang Iya, laki-laki iya, yang itu. air itu, kerja air Nah, itu. terus nomor 6 di sini sama nomor 8. Kalau nomor 7 di Indo. Iya. Iya. Jadi 6 saya di sini. Enam. Alhamdulillah. 3 perempuan sama 1 laki. Jadi 6 sama Iya, saya. 6. Iya, dia lagi di Iya. wawancara. Terus Mbak Tuti itu bersama suami itu kerja apa? Oh, saya di sini kalau suami sih kerja ikut majikan. Itu kerja perusahaan, bukan di majikannya, tapi di perusahaan. Perusahaan bagian apa Mbak Tuti? Itu Mbak, bagian itu bikin gigi. Yang tadinya kan suami saya itu kerjanya di listrik. Awalnya itu kan datanya itu bisa listrik, perbaiki listrik itu. Elektronik. Ya, elektronik visanya. Terus lama-lama dia itu kerja di diberi kepercayaan kerja di apotik. Saking dikepercayaan sama majikan, jadi dia awalnya kerja jadi elektronik. Akhirnya masuk dia ke jadi masuk apotik. ke apotik. Masya Terus Allah. udah di apotik, masuk lagi di rumah sakit bagian laboratorium, itu bikin gigi. Oh, dipindahin ke itu rumah Laboratorium, sakit. ya, bikin gigi. Sampai sekarang masih di situ, dan saya sendiri kerja per jam atau harian gitu. Kerja harian. Sejam itu berapa, Mak? Ya, alhamdulillah kerja 1 jam itu kalau saya sendiri nggak tahu orang lain ya, Iya. karena beda-beda. Iya. Saya itu 45 1 jam. Oh, Masya Allah, 45 per jam, 1 jam. Iya. Uang Indo itu kira-kira berapa? Dikalikan sehari, Mbak Tuti itu sehari dapat berapa jam kalau sehari? Ya, masalah kerja panggilan seperti ini kan nggak nentu. Tergantung rezeki. Iya, tergantung rezeki. Kalau kerjaannya banyak, kita dapat banyak. Kalau kerja sedikit, kita dapat sedikit. Yang pastinya kita tetap disyukuri. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, yang pastinya paling 5 jam, ya, Mbak Tut. Ya, segitulah. Segitulah. Ya, insya Allah. 5 jam itu dikali 45, Mbak Tuti. Uangnya itu berapa? Ya, 45 kali 5 jam ya dapat 225 ya 225. sehari. Sehari. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dikumpul belum gaji suami, ditambah gaji Mbak Tuti. Ya. Kira-kira itu dalam 1 bulan itu gaji Mbak Tuti sama suaminya itu berapa, Mbak? Ya, ini masalahnya ini jadi malu ya kalau masalah ngomong gaji dan uang itu, karena banyak penyaluran, banyak pemasukan. Apalagi sekarang kan kami sebagai TKW di luar negeri yang ikut suami itu bayar pajak, dan bayar pajak itu sendiri nggak sedikit sahabat, banyak. Tapi
ya ada rezeki kita syukuri gitu. Alhamdulillah. Ya. Lah terus Mbak Tuti katanya kan bayar pajak, Iya. sementara Mbak Tuti ini kan sebagai TKW. Iya. Emang Mbak Tuti itu majikan ke suami apa majikan orang Saudi? Oh, saya itu alhamdulillah majikan tuh itu suami. Jadi saya itu yang Murafik. ya Murafi yang tadinya majikan suami, ya lama kelamaan saya tanajuk ke suami. Yang sampai sekarang saya majikannya suami. Majikan suami. Iya. Makanya kena rusum karena Iya. Murafik. Iya, Kalau kena pajak iya, itu kena pajak dibayar sendiri karena ikut suami. untuk suami karena majikan suami gitu, Iya, iya. bukan aslinya orang Saudi. Iya. Gitu. Terus dalam 21 tahun itu Mbak Tut sering pulang ke Indo nggak? Saya sih alhamdulillah kalau pulang ke Indo itu tiap tahun pulang ke Indo itu alhamdulillah. Ya. Pulang tiap tahun ya. Masya Allah Karena tiap tahun ya karena saya kan ada anak dua yang saya ditinggalkan di Indo itu di kampung suami saya. Kenapa anak ditinggal ke Indo Mbak Tut? Sementara Mbak Tuti bersama suami dengan anak satu di sini kan bareng gitu. Anaknya kok duanya ditinggal ke Indo. Ya. Dengan alasan apa itu? Ya tadinya kan di sini semuanya. Terus karena sekolah kan jadi saya bawa ke Indo biar melanjutkan sekolahnya. Di sini juga kan bisa sekolah, cuman saya kayaknya lebih bagus di Indo. Karena saya di sini kan kerja. Ya nggak apa-apa lah di sana, biarkan dia sekolah, saya fokus kerja dan sama suami di sini. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak Mbak Tuti dua-duanya anak yang soleh, soleha, dan mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kira-kira anaknya di Indo itu tinggal sama siapa Mbak? Kok anaknya disimpan ke Indonesia sementara orang tuanya ada di sini? Dan keluarga Mbak Tuti juga empat-empatnya ada di sini. Bukan 4 lagi, 6 orang. Iya, 6 orang, 6 Iya. orang. Iya. Itu saya anak itu dititip ke itu uangnya, kakaknya suami. Kakaknya suami. Alhamdulillah kakaknya suami itu amanah dan saya kan butuh ilmu anak itu. Kalau di sini kan saya sibuk kerja, bukan nggak bisa ngurus Kurang anak, mendidik. iya. Dan saya gimana kerja, gimana ngurus anak, jadi mendingan sekolah di Indo. Iya. Lah terus suaminya udah berapa lama kerja di sini? Ya di sini ya sama sebetulnya, suami saya itu kerja di sini sebelum saya 1 tahun ya. Dia datang dari tahun 2000, saya datang tahun 2001. Ya, iya suami saya udah hampir 22 tahun, saya 21 tahun. Ya. Anaknya itu apa mau dibawa lagi ke Saudi apa netap di Indonesia, Mbak Tut? Ya kalau saya pribadi sih udah di Indo aja, karena berhubung di sini kan udah ada pajak, udah serba bayar lah. Jadi cukup saya bayar resum, nggak mau lagi anak saya kena resum lagi, pajak dan sebagainya. Jadi uang itu biarkan dia sekolah di Indo, saya kirim uangnya buat sekolah gitu. Ya. Oh iya. Ya, Ya, dan juga, mendingan ya. gitu, Mbak Tut, karena apa di sini juga kan kita itu bukan untuk main-main. Iya. Kita itu Anaknya untuk sih kerja. mau ke sini, Mbak. Anaknya mau ke sini, cuman saya pikir uang sebanyak itu ngambil belum nanti pajak seperti saya. Ya udahlah, kalaupun ada uang saya nabung buat sekolah anak. Ya, gitu, Iya. Ya Masya Allah sih itu ide orang tua itu bagus banget dibandingkan banyak sih saya ngelihat orang di sini itu teman-teman terutama orang kita itu anaknya itu masih ada di sini. Iya, alhamdulillah saya kan masih ada satu yang sama saya. Itu buat mengobati hati saya capek, pulang kerja ada anak yang menghibur, walaupun 2 di sana ya nggak apa-apa. Tapi kan kami sering video call. Zaman sekarang kan udah canggih, ada HP. Iya, nggak seperti zaman kita dulu itu. Iya, alhamdulillah ya. Inilah teman-teman seorang TKW yang sukses ngambil saudaranya kumpul barang-barang di Saudi seperti dia itu kumpul di Indonesia. Ya alhamdulillah Mbak, karena kita kan, kalau saya merasakan kerja seperti ini, mungkin saudara saya juga kepengen kerja seperti saya. Karena kita itu jangan merasakan bahagia sendiri gitu, kita harus memikirkan juga saudara kita ya. Yang lagi utamanya juga ya
karena lagian di Saudi ini kan dekat sama Mekah Mukarramah. Ya, jadi alhamdulillah. ya Itu adik bisa. saya juga yang pulang, sebelum pulang udah haji dulu. Masya Allah teberkalah, itu berkat dari itu Mbak Tuti itu. Ya, Coba kalau Mbak Tuti alhamdulillah, nggak ya. bawa ke sini, belum tentu orang-orang yang datang umroh, haji masih nunggu waktunya. Iya sih, alhamdulillah, walaupun dia datangnya pakai visa TKI dan bekerja 4 tahun, yang perlu disyukuri dia pulang udah haji dan umroh. Ya alhamdulillah. Nah sahabat, mungkin sampai di sini video dari Reva Family, dan saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Mbak Tuti untuk Ya, meluangkan sama-sama, waktu ya. bersama saya. Kalaupun video ini bermanfaat teman-teman, tolong di-share. Mungkin sampai di sini video dari Reva Family, dan saya berada di kediaman Mbak Tuti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.